Ini kita dengan ibu-ibunya di Masjid Sesengkol. Waalaikumsalam ibu-ibu ya. Oke. Kita intip ke dalam ya, ibu ya. Oke. Ustaz mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menghadiri acara sholat tasbih di Masjid Sesengkol, Masjid At-Taqwa. Mari kita bersama-sama ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengan ibu-ibunya di Masjid Sesengkol. Waalaikumsalam ibu-ibu ya. Oke. Kita intip ke dalam ya, ibu ya. Oke. Ustaz mana?
Terima kasih kepada Ibu Bapak Suci Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran setiap harinya kita dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita memperoleh manfaat dan lindungannya serta mendapat keberkahan dari Al-Quran. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak BKM Masjid At-Taqwa Arif Syafrohan SHSD kepada Bapak Arif Syafrohan SHSD. Saya persilakan waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah berikan kita suatu rahmat yang sudah terhingga. Akhirnya kita dikumpulkan di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka untuk bersama-sama nanti insya Allah sholat surat tasbih secara yang dipimpin oleh Kiai Haji Mufti Lubis. Kemudian selalu pakai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pertolongan yang di akhir nanti ketika semua umat dikumpulkan di pada masa ya tidak ada satupun yang bisa menolong adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ibu sehat semua. Alhamdulillah. Nampaknya cerah-cerah, ya berseri-seri calon-calon surga. Amin. Yang kami hormati Al-Ustaz kita Dr. Andes Haji Mufti Lubis Al-Madinah yang selama ini memimpin kita untuk sholat tasbih, dan juga terkadang ada majelis taklim di luar yang mengundang meminta kepada saya sampailah ke masjid rumah Gubernur Sumatera Utara. Alhamdulillah, dan baru kemarin beliau mengisi tausiah di TPRI dan berjalan lancar. Nah, mudah-mudahan beliau ini selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, selalu bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, tentu yang sangat kami hormati Tuan Guru kita yang sengaja diundang kemari. Kebetulan bersamaan beliau juga adalah bersama-sama pernah berangkat haji bersama pengurus Musabihin Umsam, ya, bersama travel Mutajab. Iya. Udah lama itu ya. Salah satu pendiri Mutajab juga. Ya, jadi di hadapan kita yaitu Dr. Jadi apa tuh yang banyak detailnya sebenarnya ini kan, makanya harus dibaca ini. Takut salah Bu. Dr. Haji Hasan Said Panggabean MPD. Beliau ini lulusan Mesir. Sekolahnya saya di SD sini, tapi beliau kuliahnya di sini, tapi beliau kuliahnya tamatan Mesir. Kemudian juga alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saya baru 3 kali ke Madinah. Beliau sekolahnya di sana. Masya Allah. Jadi bangga kita bisa bersama-sama beliau. Kemudian Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Sumatera Utara yang memberikan fatwa ya kepada kebijakan-kebijakan mana yang boleh, mana yang tidak, adalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Beliau adalah Majelis Pertimbangan, Dewan Pertimbangan. Kemudian Ketua Pemuka Agama Mitra Kamtipnas Polda Sumatera Utara. Mana tahu, saya dulu advokat, pengacara, kadang-kadang nggak bisa dijalankan secara hukum, yaitu tadi minta tolong dan sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan mana tahu ada masalah nanti bisa. Kemudian lagi ini Koordinator Pendidikan Agama Islam Al-Nijam Medan. Tahu Al-Nijam? Tahu ya, itu sekolah terkenal juga itu. Dan beliau juga salah satu pendiri sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al-Amzar. Yang tahu ya Al-Amzar? Al-Amzar, Jalan Mempati. Ketua Yayasan. Nah, ini banyak sekali nih jabatan-jabatan. Kemudian penasihat Ketua MIPEMA
Mahdatul Anwar, ya, Sumut, ya. Kemudian Sekjen Dewan Pendidikan Sumatera Utara. Kemudian lagi Wakil 1 Sekjen NU Sumatera Utara 2007. Jadi banyak jabatan yang diemban. Kalau saya jabatannya masih kecil-kecil, ya, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Deli Serdang, Koordinator Dewan Pengupahan, setiap tahun mengurus upah-upah karyawan, PKN. Ini nah, bedanya sama beliau ketika Sumut, saya masih tingkat kampung. Dan beliau juga dicalonkan oleh PKS jadi anggota DPR RI. Kalau PKS itu nggak mencalonkan diri, Bu, kami. Kebetulan ini satu frekuensi kami. Kami PKS tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan. Kalau kita bersedia, kalau tidak pun nggak masalah. Karena dorongan Ustadz Hendro sebagai Ketua FKSMM, ya, saya bersedia. Kalau enggak, Bu, payah di kampung, Bu, ya. 2 kali saya gagal, Wanipiro, itu NPWP, jadi payah. Tapi mudah-mudahan nggak di sini. Ya, mudah-mudahan ini istiqomah, memang memilih pemimpin yang benar-benar amanah. Insya Allah kami bersama Dr. Asnan nanti insya Allah kalau diizinkan Allah kami akan bekerja sama. Ada di PRRI dan insya Allah nanti hadir juga Ustadz Jalil Ritona, Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Islam Sumatera Utara, sedang dalam perjalanan. Beliau untuk tingkat Sumatera Utara, saya dari Serdang, Sumatera Utara dan DPR RI. Jadi sepaket sebenarnya. Ya, jadi ya kalau insya Allah orang-orang pilihan yang ada di masjid ini memilih pemimpin yang amanah, saya pikir nggak salah pilih lah. Beliau ada di sini, nanti kita dengar juga apa yang beliau sampaikan, pengalaman beliau juga seorang ustadz. Ya, jadi lengkap sudah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kami hormati juga yang selalu bersama-sama saya ini Ustadz Zulkarnain Damani yang kita sepakati Ustadz Pantun, ya, Ustadz Jul. Dan sana Ustadz yang muda, Ustadz Saryaman Saragi, beliau juga salah satu tim dari 20 Ustadz yang nantinya sekarang ini menjadi tim relawan pemenangan kami. Jadi ada 20 Ustadz. Jadi kalau memilih pemimpin itu, kalau yang dipilih itu bukan yang Islam dan bukan yang amanah, mungkin ketika meninggal itu jahiliyah. Semalam kami rapat bersama Ustadz Dr. Asnan, bagaimana cara memilih pemimpin yang menurut Islam. Ya, jadi ya itu yang harus kita patuhi sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran ini kan banyak, ya, berapa ayat disebutkan. Al-Maidah ayat 1 waktu pemilihan Ahok gubernur DKI. Nah, itu salah satunya. Makanya Islam menang kemarin, dan 2024 mudah-mudahan ini kemenangan Islam. Dan tentu rekan kita, YouTuber kita yang gak asing lagi, ya, Pak Arsad Haris, beliau juga seorang tenaga pendidik di anak kebutuhan khusus. Jadi bukan autis saja, kebutuhan khusus itu banyak macamnya. Sehingga nanti mana tahu ada saudara keluarga yang memang memiliki anak-anak perlu didikan kebutuhan khusus, ini boleh laporkan kepada Ustaz Arsad, ya. Karena nggak gampang juga mengurus itu, ya. Inilah tantangan dan cobaan dari Allah. Dan tentu yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang memilih tempat hari ini di Masjid At-Taqwa Sesenkol. Kami tidak bisa berikan apa-apa, mudah-mudahan apa yang dibawa oleh Heres sedikit itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kekuatan kita untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ibu-ibu memang nampak dari awal saya perhatikan inilah calon-calon surga. Amin. Saya rasa itu aja, karena masih banyak lagi yang akan memberikan sambutan. Insya Allah nanti rekan kami yang dari Sumatera Utara sampai di sini kita akan perkenalkan juga. Dan kepada pengurus Al-Musabihin, Bu Tri dan Bu Sam, mudah-mudahan inilah orang-orang yang dipilih Allah untuk membimbing umat ini mencari pemimpin yang benar. Amin. Allah jadi amal jariah kepada ibu-ibu pengurus Musabihin.
segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Dr. Hasan Syarif Panggabean MPD. Kepada Bapak Dr. Hasan Syarif Panggabean MPD, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz mulai, boleh kira-kira ini agak ke sini supaya bisa masuk ke dalam gitu. Jadi hati itu, iya, ini kan kosong ini, ya, supaya pas, kalau yang di luar, ya, baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja la rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak perlu pantun lagi karena suaranya udah banyak yang menjawab. Tapi begitu pun supaya mendengar di luar sana, Ustaz mau pantun dikit ya. Karena ini jalan-jalan ke kota Baghdad, banyak udang bulat-bulat. Kalau ibu cantik ini yang di depan saya ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam Ustaz kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makuling muda. Tahu makuling muda? Darah saya ser gitu. Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, awak pun melepeh. Pertama sekali tentunya setuju ya kalau saya ajak kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Segala nikmat kesehatan, uang, rezeki, suami, istri, anak. Jadi di antara kesyukuran itu saya melihat ibu datang ke masjid ini dipimpin sama Ustadz Muhammad Yazid. Ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi kita tidak mau dibuai oleh kemewahan dunia ini, tapi di celahnya itu Allah diketoknya hati ibu dipimpin sama Ustadz mengadakan pengajian tasbih ini. Nanti di yaumil mahsyar ada namanya Rayyan. Sebelum kita masuk surga, kita itu berhenti di Rayyan ini. Surga juga namanya, itulah Jannah Rayyan. Lalu kita berhenti di situ. Datang Ibu Syam, ditanya malaikat Ridwan, mau kemana Ibu? Aku mau ke dalam surga katanya. Kenapa? Karena aku sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu dalilnya orang yang melaksanakan sholat tasbih betul-betul karena Allah. Segala dosanya sebanyak pasir di laut itu begitu dihapuskan Allah. Karena ada Ustaz tulis. Ya. Ada itu dia di pelajar itu Ustaz tulis. Dapat tas. Itu hadis Rasul. Oh begitu kata malaikat Rayyan tadi, Ridwan. Iya, dari siapa tahu itu? Dari Ustaz Muhammad Yazid katanya. Tunggu dulu Ibu Syamnya, ente di sini kan. Panggil itu Ustaz itu. Panggil, datang, tanya, Ustaz Yazid yang umur 65, Ustaz Asman aja 63, tapi dia nampak lebih muda. Betul.
antum bahasakan itu betul. Di mana? Di Masjid Sunggal, Takwa Senggol, Kecamatan Sunggal. Siapa pendirinya? Pendiri masjid ini termasuklah dia, Arif Sepohan, kawan saya. Dia dari Serdang, saya dari RRI, kan begitu. Kalau gitu pendirinya dulu panggil. Pendirinya dulu ya. Di depan nama Arif, di tengah nanti Ustaz Yaji, di belakang baru ibu-ibu. Masuk surga. Begitu aturannya. Itulah artinya mimpi. Apa dari penyampaian Ustaz ini? Sedekah itu paling utama. Itu maksudnya. Bangun masjid seperti ini, walaupun lantainya aja itu. Cuma biar saya ujungi ceramah saya ini, kalau sedekah itu pertama ditanya nanti di alam kubur, sedangkan sholat nanti di hari kiamat. Kita sebagai masuk ke dalam kubur, dihidupkan sebentar, lalu kita jerit, ayah, oma kan begitu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ditanya Allah, untuk apa? Sebentar saja mau sedekah. Dan bisa lagi. Itu. Jadi datang kita sini mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Setuju? Salawat dan salam atas junjungan dari besar kita Muhammad SAW. Apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, maka yang lain menjawab Allahumma sholli. Baru yang kedua kita hormatilah Ustadz kita. Di sini ada Ustadz Muhammad Dr. Randus Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah, anak Madinah Natal. Kemudian di sini ada Ustadz kita Haji Zulkarnain Damani. Ini Ustadz nih, billahi ta'ala waktu itu alang-alang apa saya bersuruh imam. Saya sampai saya tidak mau di belakang, saya langsung ke depan. Beliau khutbah, siap khutbah Ustadz katanya kan imam. Siapa takut beliau langsung maju. Nah, ini kita hormati ya. Ini Ustadz lagi. Kalau nggak ada Ustadz ini lagi di kampung nih, saya kan dengar Ustadz ini berdoa. Jangan ada sabu. Saya sabu ini saya rasa berapa yang saya tangkap. Betul, di sekolah saya itu ada. Saya bikin tahfiz Quran. Tahu-tahu nyambung di sampingnya. Sampai kan punya rumah itu, saya telepon polisi. Karena kalau polisi telepon saya berpandai kali, sudah 8 kali. Datang saya bilang, paling tidak 8 orang, karena 4 itu. Nanti melawan, tembak saya kakinya. Ditangkap, masuk penjara, begitu. Saya dengar itu tadi itu. Itulah tugas kita memang sekarang ini. Karena kalau udah miring utang itu, itu di Perumnas Mandala, miring otaknya, karena dia togel 4 angka, dia dari gede, ditengoknya 4 angka dia pulang, ternyata nomornya itu dicuci sama istrinya, dia bensin disiramnya kalau masih bakarnya. Saya meluruskan ceramah Ustaz tadi, bahaya benar itu. Tadi Ustaz Arif sudah kita hormati ya. Ini sekarang Ustaz apa? Dari Aman Saragi dari Madinah ya. Ustaz milenial itu Ustaz. Ustaz milenial. Saya ketua Bapak Nur Sumatera Utara. Ustaz nih Tuan Guru Basilam. Saya kira-kira 20 tahun yang lalu ikutlah mendirikan
bangunan pertama itu sama Pak Samsul Arifin 20 tahun yang lalu, sampai silam. Dan karena kita berdekat dulu sama ulama, ya kan? Dan terakhir ini Ustaz di iya, tapi nampak saya siapa nama? Haris. Haris Marma. Haris itu kalau bahasa Arab Haris Marma juga. Jadi kalau Haris itu dia ini menjaga amanah, menjaga istrinya jangan lari, itu adalah Haris. Menjaga imannya, ya, menjaga masjid. Oh, dan Mesir. Mencirim sekitarnya. Oh, tadi saya mau bertanya bahasa Arab. Anda di mana di Mesir gitu? Ustaz itu di Mesir tahun 79. Tanggal 25 bulan 11 berangkat dari Polonia. Tahun 79. Jadi 80, 81, 82 di Mesir. Perang waktu itu antara Israel sama Mesir. Masih nampak itu gelombang-gelombang kembali. Lalu tahun 82 akhir Ustaz pindah ke Madinah. Jadi pernah di Pakistan juga, pernah di India. Saya S2 di India. Itu. Jadi alhamdulillah. Akibat berputar-putar di dunia ini, ke si bulbul bisa, ke si bol-bol bisa, kemana-mana oke. Ya, kan walaupun tua, tapi tetap enjoy. Nah, eksis sudah hadir, ke Sabang lagi segala macam. Ya. Memang kalau orang-orang pikir, kalau berkurban tubuh, 1 ekor lembu, 7 orang. Tapi kalau orang-orang khusus, pilihan, kebetulan dia juga mampu, Bu. Kalau bisa, 1 orang 7 ekor lembu. Loh begitu dia. Kan hidup ini, Bu, punya semua cita-cita. Termasuklah Pak Arif dengan Pak Asnan. Kan punya tersebut cita-cita. 2 syaratnya, siapa saja kalau ingin mau sukses. Pertama tersebut harus ikhlas berjuang. Kedua, harus ikhlas berkorban. Ya, memang harus begitu. Kalau enggak dapat. Ya. Nah ini tujuannya, saudara hadir. Makanya hukum berkurban itu ada 2 macam. Satu, hukumnya tersebut sunat muakkad. Itulah kurban biasa yang kita potong setiap tahun. Dagingnya boleh dimakannya sepertiga untuk dia, sepertiga fakir miskin disedekahkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Nah, inilah yang boleh dapat tuh orang kaya, jiran tetangga, ustad-ustad, boleh saudara hadirin. Tapi kalau yang tadi tersebut ada namanya kurban nazar. Ya, siapa tahu Pak Arif dengan Pak Asnan nanti kalau jadi anggota dewan saya akan berkurban. Wajib tidak boleh dimakan sedikit pun. Tanduknya aja nggak boleh dibawa pulang. Hah? Ya pasti ada ngajarnya ini, pasti ada. Apalagi untuk kami ustaz-ustaznya. Adanya itu, jangan sanksi lah. Jangan sanksi ya kan. Ya, nek coyo ya kan. Nggak mungkin lah enggak lah. Ya. Nggak mungkin dibiarkan begitu aja ibu-ibu. Nggak usah sanksi lah. Ya. Dan memang kita memang harus punya pilihan. Kan sering saya sampaikan, Tuhan Allah tidak akan merubah keadaan kamu kalau bukan kamu sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tidak akan dirubah. Salah satunya tersebut, ini mau kita rubah. Banyak orang pintar, tapi belum tentu orang benar. Banyak orang benar, belum tentu orang bijaksana. Banyak orang bijaksana, belum tentu transparan. Saya tadi salut mendengarkan Ustadz Asnan tersebut. Saya insya Allah tidak akan mungkin kawin lagi. Alhamdulillah saudara hadir. Karena orang PKS suka kawin. Loh, iya. Dan menurut kabar-kabar setelah kita cek and recheck riset di mana-mana, nggak usah heran Bu. Kalau laki-laki cuma tok 1 penyakitnya, nengok perempuan bisa iman rontok. Nah,
Sementara perempuan satu juga penyakitnya. Anafulus mulus. Tak bisa dielakkan. Ya. Makanya tadi kan umur 65, 63. Itu kan umur. Tengoklah berapa banyak orang. Jalan bongkok batuk-batuk. Tunjangkan masuk parit dia. Tapi coba takon. Tanya. Tok, ke, bolang, opung, gelam meneh. Allah. Ya. Malang melintang sudah hidup ini. Saya sudah bolak-balik masuk hotel berbintang mewah. Saya bilang, laki-laki tak ada yang dicari kecuali perempuan. Betul saya bilang. Ya, pemain. Ini hidup ini, saudara hadir. Jadi kalau mau ingin memang kita sukses, terutama saudara kita Pak Arif dengan Asnan, ya memang haruslah, siapa lagi? Ya siapa yang bantu lagi? Ya, hidup ini tambah parah. Sebentar lagi kita mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan. Tengoklah semua kan? Nah, udah mulai ngilu-ngilu pucat-pucat. Kalau seminggu yang lalu masih ceria karena masih tanggal muda. Ini udah mulai mendekati tanggal tua. Ini masalahnya saudara hadirin ya. Jadi alhamdulillah tahun ini Bu, kurban kita tersebut kita bawa ke sana. Yang berkurban itu orang-orang jauh Bu, murid-murid saya. Tidak semua orang Bu dipercaya, tidak semua Bu. Ya, tidak semua orang dipercaya minta duit itu, tidak semua. Karena kadang-kadang banyak nipu. Bukan kita menuduh orang. Karena di mana-mana bawa orang buka PT Tipsani, tipu sana, tipu sini. Ini dia kadang-kadang. Bu Hajah Lena, Bu, saya yang ngedor itu Bu, baru kontak. Kalau enggak payah Bu. Iya Bu, betul saya bilang. Bu Sam, Bu Tri aja jarang nelpon itu Bu. Kalau enggak mau apa. Karena tidak semua orang Bu. Dan dia tidak mau sembarangan angkat Bu. Bu Hajah Lena, bukan tanggung. Tiap tahun Bu ikut kurban dengan kita. Dia yang duitnya di atas namakannya Bu, atas nama kita Bu. Subhanallah, bukan tanggung-tanggung. Maka saya bilang enak hidup ini. Orang kaya pemurah enak. Orang kere pemurah enak, cuman kurang bermanfaat. Iya. Loh iya. Kalau orang kere senyum pun kadang-kadang payah. Senyum payah, apalagi ketawa payah Bu ya. Ya kita kan kena enjoy-nya ini Bu, ya kan? Seperti pepatah lama itu saya bilang ya kan? Kalau jalan-jalan ke Gunung Tua, di kanan kiri banyak tumbuh pohon melati. Memang ibu-ibu sudah tua, tapi kalau bergaya masih bisa menggoncangkan hati. Meleleh, saudara hadir. Ya. Ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tidak boleh lama-lama, kita mau sholat tasbih. Nggak boleh sholat tasbih. Ya kan? Boleh lama-lama. Saya pun tadi niat cuma doa saja udah. Karena sudah ada Ustadz Bejejer, nggak mungkin lah kan. Ya. Walaupun Ustadz ini lebih tua, dia mukanya riawa kan begitu. Ya. Iya, makanya jangan banyak kali makan genjer kangkung tero, genjer kangkung tero. Lama-lama wow. Iyalah. Nah ini tujuannya saudara hadir. Jadi orang yang berkurban tersebut khusus, dia satu orang 7 ekor, dia nggak mau ambil dagingnya. Nah, inilah hebatnya pengorbanannya saudara hadir. Di kampung sana yang susah dikasih 1 ekor, sana susah 1 ekor. Memang begitulah sebenarnya. Memotong hewan itu syariatnya. Sebenarnya yang dituntut Allah bukan sekedar motongnya, tapi belajar jiwa berkorban saudara hadir. Tenaga, pikiran dan lain-lain itu dia saudara hadir. Kita kalau nggak berkorban Bu, mana mungkin bisa nyampe kemari? Tak mungkin saudara hadir. Begitu juga ustadz-ustadz kita yang sudah berkorban kemari, ya harus kita sambut dengan gembira. Dan memang harus kita dukung. Kalau tidak, siapa lagi saudara hadir? Jangan lagi solokotok. Iya, solokotok. Dewan itu, anggota dewan itu Bu, biar tahu istilah politiknya. Kan mereka kan ya membuat satu kebijakan. Ya. Mereka lah yang menentukan kebijakan itu dibuat begini-begini. Kan kalau banyak ustadz-ustadz, orang-orang pilihan, orang-orang anak mana, kan alhamdulillah. Tapi kalau soal kotok yang bikin pijakan, orang tuh banyak di sana, soal kotok.
Solo kotok yang banyak di sana, nanti dia bikin kebijakan. Baru dibuatnya kebijakannya, kalau enggak 23, 32. Ular monyet, ular monyet. Makanya banyak pengikutnya jadi ular sama monyet semua, saudara hadirin. Kalau ular belit nelan, ular belit nelan. Kalau monyet rakusnya minta ampun, saudara hadirin. Keluar dana anggaran tersebut tadi, 5 miliar yang sampai cuma 2 miliar. Ini kenapa? Karena monyet, saudara hadirin. Oleh sebab itulah makanya wajar kita dukung, saudara hadirin. Ya. Ngeri kita ini, ya. Sebentar lagi kita mau pulang. Mungkin kita bisalah nggak dikotak-katik anak cucu kita. Bukan main-main. Apa yakin awak matinya ini bagus? Belum tentu. Sering saya sampaikan ibu-ibu, anak sendiri pun belum tentu sampai doanya, kecuali anaknya soleh. Kalau anak soleh, mau anak kandung, anak tiri, anak pungut, anak asuh, anak murid, anak menantu, sampai, saudara hadir. Itulah sebabnya si soleh pun sekarang belum tentu soleh. Si sabar pun belum tentu sabar. Si selamat pun belum tentu selamat. Belum tentu. Ya. Jadi kalau si selamat aja pun belum tentu selamat, apalagi kita. Makanya beruntunglah tersebut, kabarnya belakangan yang sering selamat si sangkot, saudara hadirin. Oke Bu, ya, mari kita sholat tasbih. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa sholat tasbih kita Bu, 4 rakaat 1 salam kita buat. Tidak bi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Aku niat sholat tasbih 4 rakaat karena Allah tidak cukup. Mau baca Allahu Akbar kabirong boleh, Allahumma ba'id pun boleh. Yang tak boleh, Allahu Akbar, Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang tak boleh. Ya. Setelah itu kita baca tersebut Fatihah dan ayatnya Bu supaya singkat, padat, cepat, tepat. Kul yang 4, saudara hadirin. Kul ya al-kafirun, kul huwallahu, kul falaq, an-nas. Kalau bapak ibu atau ibu-ibu nggak hafal, saya bilang boleh alif lam mim, alif lam ro, yasin, toha. Ya. Kalau nggak bisa juga, udahlah. Qaf, nun, tot, boleh, saudara hadirin. Paling malaikat nanti langganan nih, tulis. Ya. Nah ini saudara hadirin, sholat tasbih. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah, Ustaz Samsir Lubis sama kami, sama-sama Lubis. Ya. Cuman beda dia putih, aku hitam manis. Ya. Mari kita ibu, ya sholat tasbih kita. Ya, kita mulai tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, yang di belakang kalau nggak apa masuk Bu ke depan mah bisa, ya, samping pun bisa. Enggak, iya niatnya sendiri-sendiri tapi dipandu. Tetap dia tersebut sama, cuman niatnya masing-masing. Karena sholat tasbih enggak boleh makruh hukumnya. Kuat-kuat pun tak boleh. Ya oke Bu, awas keningnya Bu ya, yang mukenanya mana tahu terlalu apa kali, jangan ketutup maksudnya ya kan. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli sunnatat tasbih 4 rakaatin la ta'ala. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhan. Allahu Akbar. Bismillah.
Allahu Akbar. Ya